Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pak Bagas, ulang Sena sekali lagi, takut-takut jika pendengarannya salah menangkap dan menyadari ia sudah keceplosan. Feli hanya mampu membuang nafasnya panjang. Kenapa dia membuat tanda itu di dadamu? Apa kalian sugar-sugaran? Tanya Sena lagi menyelidik, menginterogasi. Sena bahkan langsung duduk di sisi ranjang dan menatap lekat kedua netra sang sepupu. Feli mati kutu. Jawab, Fel, titah Sena menuntut. Dan akhirnya Feli pun buka suara, mengatakan jika ia dan Bagas kini tengah menjalin kasih, sepakat untuk memiliki hubungan lebih. Feli bahkan mengatakan jika ia pun sebenarnya sudah lama tertarik pada asisten pribadi majikannya itu. Mendengar cerita panjang kali lebar Feli, Sena menghembuskan nafasnya lega, bersyukur bukan suaminya yang membuat tanda merah di dada sang sepupu. Tapi aku takut, Sen. Bagaimana jika dia tahu kalau aku sudah tidak perawan? Ucap Feli lirih, mulai senduh ketika mengingat satu hal itu. Rasanya jika mengingat malam kelam itu pun, ia jadi merasa hina sendiri. Kala itu, Feli melayani seorang pria yang menggunakan topeng. Pria itu hanya diam dan melenguh, menikmati pelayanan yang Feli berikan. Dan mendengar kesedihan sang sepupu, Sena pun ikut merasa sedih pula. Ia sangat beruntung karena orang yang mengambil kesuciannya adalah sang suami sendiri. Sementara Feli, maafkan aku, Fel. Karena kamu jadi terjebak juga dengan itu, ucap Sena merasa bersalah. Feli memang ingin menemani Sena rusak, meskipun ia mendapatkan uang bayaran pula. Jangan meminta maaf, aku juga mau melakukan itu, bukan hanya karena kamu. Sejenak keduanya saling memeluk erat. Sena mencoba memberikan kekuatan agar sang sepupu lebih sabar. Jadi bagaimana? Tanya Feli lagi, bingung. Bertanya setelah pelukan keduanya lepas. Jika Pak Bagas ingin menikahimu, katakan dulu yang sebenarnya agar dia tidak kecewa. Tapi jika kalian hanya pacaran, tidak perlu mengatakan itu. Itu hanya akan membuatmu terlihat rendah di matanya. Jawab Sena, meski dengan rasa tak enak hati. Sungguh ia tak ingin membuat Feli merasa terpuruk. Bagaimana jika sebelum mengajakku menikah, dia meminta itu? Baru sehari kami pacaran saja, dia sudah melakukan ini. Jawab Feli dengan menunjuk banyak tanda merah di dadanya. Dan melihat itu, Sena menelan salivanya dengan susah payah. Sena sadar dia bukanlah orang suci. Rasanya pun tak pantas jika menghakimi keduanya. Sena hanya diam, bingung harus menjawab apa. Kalau kita mau melakukan itu di luar pernikahan, kita harus siap menanggung resikonya seorang diri, ucap Sena setelah cukup lama diam, dan Feli pun hanya bergeming mendengarkan. Siang itu, keduanya terus berbincang banyak hal. Sena bahkan mengatakan jika ia sempat kecanduan sentuhan Hanan. Awalnya memang Hanan yang meminta, namun lambat laun ia pun meminta lebih dulu. Sekali kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa berhenti seperti candu. Ucapan Sena itu terus terngiang di telinga Feli hingga saat sore tiba dan ia masih terus memikirkannya. Noah baru saja diambil oleh Mariam, memberi kesempatan Feli untuk mandi dan beristirahat sejenak. Namun saat hendak ke kamar mandi, pintu kamar itu kembali diketuk. Feli lalu dengan sigap kembali membukanya, takut jika ada yang dibutuhkan lagi oleh Mariam. Namun alangkah terkejutnya Feli saat ia tak melihat sang nyonya di sana, melainkan sang kekasih, Bagas.
Bagas langsung masuk ke kamar itu dan menguncinya rapat. "Aku rindu," bisik Bagas lalu menyerang tanpa ampun kekasihnya yang masih membatu itu. Feli melenguh kala Bagas meremat tubuhnya kuat menggunakan 2 tangan sekaligus. "Mas, jangan seperti ini," ucap Feli. Ia menahan dada Bagas yang sudah nyaris menindihnya di atas ranjang. "Kenapa?" tanya Bagas, dan Feli bingung harus menjawab apa lagi. Melihat sang kekasih tak memberikan penjelasan, Bagas pun kembali mengikis jarak, menumpahkan kerinduannya yang membuncah. Sampai di dada, Bagas mulai menarik wajahnya sedikit menjauh dari tubuh yang membuatnya candu, menatap wajah kekasihnya yang sudah bersemu merah. Pelan, Bagas kembali mengancingkan baju Feli yang sempat ia lepas, lalu menjatuhkan ciuman terakhir di atas bibir ranum itu. "Aku tidak akan memaksamu," ucap Bagas dengan tersenyum kecil. Meski rasanya di bawah sana begitu sesak, namun sekuat tenaga ia tahan. Bagas ingin Feli juga menginginkan dirinya. "Aku punya sesuatu untukmu," ucap Bagas lagi, lalu menarik Feli untuk mulai duduk. Bagas kemudian mengambil paper bag yang ia lempar asal di atas ranjang itu, sebuah kado kecil untuk sang kekasih. "Kurasa ini pas di tubuhmu," jelas Bagas lagi, seraya mengulurkan paper bag itu pada sang kekasih. Feli membenahi rambutnya dulu, menyelipkan di belakang telinganya, lalu menerima uluran paper bag itu. "Boleh kubuka sekarang?" tanya Feli dengan antusias. Ia sudah kembali tersenyum. Ketakutannya tentang Bagas yang akan meminta itu sudah menghilang. Ia cukup lega saat mendengar Bagas tidak akan memaksanya. "Bukalah, tapi jika kamu buka sekarang, kamu harus langsung memakainya," tawar Bagas dengan tersenyum miring hingga membuat Feli menaruh curiga dan jadi takut sendiri. "Memangnya apa isinya?" "Satu setel baju," jawab Bagas cepat, namun berhasil membuat Feli mengerutkan dahinya seolah tidak percaya. Mendadak jadi ragu apakah harus dibuka sekarang atau nanti. "Nanti sajalah kubuka setelah Mas pergi," putus Feli hingga membuat Bagas terkekeh dan merasa kecewa. Bukan hari keberuntunganku," keluh Bagas di antara kekehannya. "Ya sudah, mandilah, aku akan pulang. Sampai bertemu lagi," timpal Bagas lagi. Ia mengelus pucuk kepala Feli dengan sayang lalu segera berlalu dari sana. Namun langkahnya terhenti saat tangan Feli mencegah. Gadis itu lantas berdiri dari duduknya dan mulai mengambil inisiatif untuk meraup bibir kekasihnya itu lebih dulu. Bagas langsung memeluk tubuh Feli erat, seraya membalas ciuman sang kekasih dengan lebih kasar. "Sampai jumpa," ucap Feli dengan nafasnya yang terengah. Nafas keduanya saling beradu dan memburu. "Kapan-kapan aku akan mengajakmu ke rumahku, mau kan?" tanya Bagas lagi. Dan Feli menganggukkan kepalanya patuh dengan darah yang berdesir lebih deras. Merasa kelak saat di rumah Bagas mereka akan melakukan itu. Sore di kamar Hanan dan Sena, kedua netra Sena membola saat melihat 30 set bikini yang suaminya berikan, lengkap dengan berbagai warna dan berbagai model. "Memangnya kita mau ke pantai?" tanya Sena tidak percaya atas kelakuan suaminya itu. Hanan mendekat, mengambil satu pasang bikini berwarna merah muda dan menyerahkannya pada sang istri. "Tidak ada yang mau ke pantai, mana sudi aku memperlihatkan tubuh istriku pada orang lain. Jadi kamu akan menggunakan bikini-bikini ini di dalam kamar saat hanya ada aku," jawab Hanan dengan senyum mesumnya. Hingga membuat Sena mendelik. "Kamu tidak ingin aku melihat tubuh wanita lain kan?"
Sena menganggukkan kepalanya dengan cepat, mulai paham apa maksud sang suami. Sena bahkan langsung mengambil bikini yang diulurkan suaminya itu. "Mas ingin melihatku pakai ini?" Hanan mengangguk. Dan tanpa banyak bertanya lagi, Sena segera masuk ke dalam kamar mandi dan mulai mengganti bajunya. Sebuah bikini dengan G-string dan bra yang hanya menutupi bagian inti dadanya. Hanan duduk di sisi ranjang dan terus melihat ke arah pintu kamar mandi hingga dilihatnya pintu itu terbuka dan sang istri keluar secara perlahan. Persis seperti fantasinya, Sena sungguh menggoda. "Sen-sen," panggil Hanan dan Sena mendekat lalu duduk di atas pangkuan sang suami. "Mas suka?" tanya Sena dan Hanan mengangguk. "Aku punya peraturan baru untukmu," ucap Hanan kemudian. "Apa?" "Jangan pernah pakai bikini selain di kamar ini, bahkan di pantai sekalipun aku tidak mengizinkannya. Hanya aku yang boleh melihatmu memakai baju bikini," jelas Hanan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Sena mengulum senyumnya, lalu menggantungkan kedua tangannya di leher sang suami, hingga wajah suaminya itu persis berada di depan kedua dadanya. "Selamat makan," ucap Sena hingga membuat Hanan terkekeh. Hanan senang sekali jika Sena sudah liar seperti ini, dan tanpa bak bibu, Hanan langsung menyantap makanan pembukanya.